Abu Daud dia paham ini hadis pada wa'alih. Nyalah tahu tuh makhluk dhaif. Sengaja dimasuk apa? Karena dhaifnya tidak begitu parah. Masih bisa diterima, apalagi dalam masalah fadail amal. Bahkan apa Ibu, tidak seketik ulama-ulama fikih yang menjadikan hadis dhaif sebagai dasar untuk hukum, dengan catatan kedhaifannya tidak parah-parah bana. Punya ilmu hadis. Nah, makanya ustadz yang punya ilmunya mana yang palsu, mana yang tidak. Ustadz bisa menghubungi Kominfo. Kominfo bisa meralat ini palsu apa enggak, hoak apa enggak, istilah sekarang hoak apa enggak. Seperti saya ahli gempa bumi, di Cianjur ada gempa, terakhir Garut. Orang itu di BMG ada yang asli Cianjur, tahu ini bukan Garut, ini Cianjur. Nah, itu namanya hoak, palsu. Kalau orang Islam ditabayunkan, iya apa enggak. Makanya ustadz yang punya ilmu harusnya melalui Kominfo diralat ini palsu apa enggak. Ustadz harus punya bukti. Kalau hukum kan berdasarkan bukti. Ustadz harus punya bukti. Ini yang hoak, ini yang tidak. Terima kasih. Baik, itu nanti antara saya dengan Pak Budi insya Allah nanti itu. Yang sekarang ini ada tidak dari materi ini yang kurang dipahami? Nantilah masalah saya Kominfo itu nanti kita bahas. ini dulu. Apakah ada? Ya, silakan Ibu. Ini mengenai hadis sahih Ustaz. Ya. Kalau sebuah hadis misalkan riwayat Bukhari kebetulan tidak dapat di dalam kitab Sahih Bukhari, apakah itu dipercaya hadis Bukhari atau tidak? Itu saja. Makasih Ibu. Kalau seandainya kita menemukan di sebuah buku, sebuah sumber dia mengatakan bahwa hadis ini riwayat Bukhari, setelah kita cek ke Bukharinya langsung, ke buku aslinya, ternyata tidak ada, berarti orang tadi salah menukil atau malah mengada-ada, maka tidak bisa dipercaya. Itu mudahnya begitu. Tapi ada kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan barangkali dia salah tulis, harusnya HR Muslim tertulis Bukhari, bisa jadi saja. Namun kita memang harus melakukan pengecekan langsung ke sumber yang primer, ke Bukharinya langsung. Oke, terima kasih Ibu. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Baik Pak, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materi tentang hadis yang kami tanyakan di sini, Ustadz. Itu tentang sampai kini belum bertemu dengan saya hadis menyatakan tentang puasa bagi orang hamil dan menyusui, karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwasanya orang hamil dan menyusui kalau dia tidak bisa puasa diganti dengan fidyah. Jadi yang kan ada hadisnya enggak tentang orang hamil dan menyusui dan sudah diganti dengan fidyah. Kemudian ada cerita yang saya terima gini, puasa sudah diganti dengan fidyah tetapi bayar lagi dengan puasa yang tertinggal itu. Apakah ada hadisnya Pak? Terima kasih. Kemudian ada bermacam-macam hadis itu yang belum kami pahami Pak, tentang hadis ahwali dan hadis qudsi. Apa kelebihannya dan kekurangannya Pak? Gitu. Yang mana Bu? Yang terakhir itu ya Pak? Ya. Apa terakhir? Hadis qudsi dan hadis ahwali, kelebihan dan kekurangannya itu apa Pak? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang pertama, singkat saja, saya sampai sekarang juga belum menemukan hadis mengenai itu, dan itu biasanya dibahas oleh para fuqaha, bukan para muhaddisun, tentang bagaimana statusnya orang yang hamil ketika Ramadan. Apakah dia fidyah saja ataukah dia juga harus qadha? Itu nanti pembahasannya lebih kepada ranahnya fikih ini Bu. Tapi di hadisnya sepanjang yang saya tahu tidak ada mengenai itu. Yang kedua tentang hadis qudsi, hadis nabawi.
hadis qudsi itu kan adalah hadis yang redaksinya dari Nabi tapi maknanya dari Allah. Artinya pokok-pokok pikirannya atau substansinya itu Allah yang mengirimkan ke Nabi, tapi pengucapannya itu lafaz yang keluar Nabi yang membuatnya sendiri. Nah, itu bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau Quran tidak demikian. Quran itu redaksi dan maknanya dari Allah. Hadis biasa redaksinya maknanya dari Nabi. Nah, nanti apa kelebihannya? Tentu ada kelebihannya hadis qudsi karena ini kan dari Allah langsung ilhamnya. Walaupun nanti ibu tidak setiap hadis qudsi itu yang dapat diterima. Karena namanya hadis, walaupun dia qudsi, tetap saja ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada juga yang maudhu'. Nah, begitu. Jadi penamaan qudsi itu karena dia ilhamnya dari Allah, maka dikatakan dengan hadis qudsi. Tapi statusnya nanti tetap tunduk kepada ilmu mustalah hadis. Apakah dia sahih sehingga dapat diterima, ataukah dia dhaif, atau jangan-jangan dia adalah palsu. Oke, wallahu alam. Nah, Bapak Ibu, saya menyarankan kalau kita sepakat, kita jadikanlah grup yang sudah dibuat panitia itu untuk ini nanti. Diskusi masalah ini, jangan di sini kita bahas semuanya, nanti kita juga terbatas waktu kita. Ini masih ada lagi materi yang kita sampaikan. Kalau sepakat, kita fokuskan diskusi-diskusi kita dalam masalah-masalah yang bersifat fikih begitu. Hadis mana yang tidak ditemukan atau mana yang perlu untuk dicek, silahkan nanti kita share di grup dan kita diskusi bersama di sana. Maka saya mohon kalau tidak keberatan, kita cukup jadikan grup untuk itu saja. Tidak usah kita share yang lain, biar tidak menjenuhkan bagi anggota yang lain. Tidak sebentar video-video yang lain, tidak usah. Cukup fokus, kecuali video-video hadis yang kita ingin minta penjelasan mengenai statusnya begitu. Kalau sepakat. Jadi biar kajian kita bagi ini fokus untuk masalah takhrij saja. Kita lanjutkan. Langkah awal untuk mentakhrij. Karena hadis itu berbahasa Arab, jadi tetap diperlukan basic dalam bahasa Arab. Tidak perlu juga menjadi Buya Mawardi untuk bisa buku Bang Satar. Tidak. Minimal punya basic lah. Ya tahulah mubtada khabar, pahamlah fa'il dan maf'ul, tahu sekitar banyak arti kosakata dalam bahasa Arab. Ini cukup sebagai langkah awal. Ya, untuk bisa kita menebak-nebak di maki kira bisa cerita. Nah, begitu. Jadi perlu ada basic dalam bahasa Arab, dan basic ini tidak hanya basic dalam berbicara, tapi juga basic dalam membaca dan menulis. Itu yang penting dulu. Kalau bicara banyak orang yang bisa, apalagi yang pernah umroh bisa ngecek orang Arab dengan bahasa-bahasa yang mereka mengerti walaupun salah secara tata bahasa. Nah, model orang baik umrohnya sasek jalannya ngecek ya supir tidak paham bahasa Arab. Katanya ihdinas sirat, nyongin jalan lurus, jalan batuah mahnya. Pakai siratal mustaqim, pakai itu kan tidak bisa nama masuk. Jadi tetap kita harus memiliki mabadi atau hal-hal yang prinsip dalam bahasa Arab. Yang kedua, hadis yang akan ditakhrij itu memang harus jelas. Harus jelas, kalau bisa redaksinya tadi itu. Redaksi Arabnya harus jelas. Kalau tidak jelas redaksinya, maka tugas kita akan semakin sulit. Kita harus mencari-cari kira-kira mengenai hadisnya, mengenai sholat kah, mengenai zakat kah, dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada redaksinya, kita mudah untuk melacak ke sumber yang primer. Baik disebutkan secara utuh, sanad dan matan, ataupun matannya saja, tidak ada masalah. Nanti dengan kita bisa melacak ke sumber aslinya, kita akan tahu mana sanadnya. Nah, gitu. Jadi akan lebih mudah tugas kita mencari hadis ini kalau hadisnya disebutkan dalam bentuk bahasa Arab, redaksi aslinya. Yang ketiga, kita memang harus punya dzauq, ada rasa fikih, nah gitu, ada pengalaman di bidang fikih untuk memudahkan kita menebak hadis ini apa temanya. Karena begini, dalam hadis kadang-kadang kan banyak masalah yang dibahas. Fikih juga bisa masuk, masalah akidah juga bisa masuk, masalah akhlak juga bisa masuk. Maka kita harus bisa menentukan kok kamal lebih condongnya ke fikih atau ke akidah. Nah, gitu.
Misal dalam sebuah hadis, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Kira-kira kalau kita ingin mencek hadis ini ke kitab yang primer, kama kita pai? Ke kitab tentang salat kah? Kitab tentang zakat kah? Kitab tentang puasa, tentang haji, atau tentang yang lain? Akhlak aja bang. Di mana akhlak itu bang? Buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di 5 perkara. Syahadat 1, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Fikihnya yang mana Pak Bos? Harus jelas. Nah, berarti hadis ini bisa masuk ke banyak bab. Nah, agar kita mudah mencari, kita harus punya sense of fikih. Nah, gitu. Ada zauk fikih yang kita punya. Kok nampaknya kok lebih pas dicari di kitab sholat. Itu yang disebutkan pertama setelah syahadat. Jadi situ. Jadi ini modal kita juga dalam melacak hadis. Ada memiliki zauk atau cita rasa fikih begitu. Dan ini tentu berangkat dari kita terbiasa baca kitab-kitab fikih. Nah, apalagi bagian dari pondok yang sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa fikih akan memudahkan. Yang keempat, memiliki sumber-sumber yang primer. Bapak Ibu, kita sekarang ini tidak terlalu sulit untuk menemukan ini, memiliki ini. Kita juga tidak harus mengirimkan dana ke Timur Tengah untuk dibelikan kitab-kitab primer ini. Tidak mesti. Semua ini bisa diperoleh dengan free di internet. Tinggal kita mau tidak mendownloadnya, gitu. Ada semuanya. Itu yang saya share di grup itu kan bisa langsung ke sana. Jadi baik kutubus sittah, kutubus tis'ah, kutubul fikih, semua kitab itu rata-rata sudah ada di PDF dan itu gratis untuk di-download. Tapi ingat, miliki yang PDF-nya, jangan yang Word. Kalau Word yang ketikan biasa, khawatirnya tukang memindahkannya juga nggak ngerti hadis, nanti malah ada yang tinggal-tinggal. Tapi kan dia cuma tinggal scan saja, dia asli berarti kan, scannya atau di fotonya kan itu yang muncul di PDF, berarti kita aman. Jadi kalaupun akan di-download, downloadlah kitab-kitab hadis yang berbentuk PDF. Kemudian satu hal lagi Bapak Ibu, kitab-kitab hadis itu juga kitab fikih, kitab akidah. Karena kitab-kitab itu dikarang oleh ulama dahulu, abad-abad ke-3 Hijriah, 4 Hijriah dan sebagainya, di mana ketika itu tidak ada percetakan, tidak ada mesin ketik, tidak ada laptop dan sebagainya, maka orang menulis kitab dengan tangan. Itulah yang disebut dengan makhtut atau manuskrip. Karena ini tulisan tangan, maka sebagai manusia biasa tentu ada kesalahan, ada kekhilafan, ada yang tertinggal kalimatnya, ada mungkin kertasnya yang barangkali rusak dan sebagainya. Maka oleh para ulama kontemporer abad sekarang ini, buku-buku dari zaman dahulu yang ingin dicetak harus melalui satu proses keilmuan yang disebut dengan tahqiq. Apa namanya? Tahqiq. Tahqiq itu adalah satu ilmu tersendiri yang membahas tentang bagaimana mengenali khat-khat lama, bagaimana mengenali cara ulama menulis buku di masa itu. Dulu ulama lalu kemudian tiba-tiba ada yang salah, kan dia nggak pakai tip X, tak pakai penghapus. Gimana caranya oleh beliau? Itu beliau coret dan nanti di atas diberikan keterangan. Ada yang namanya dob, dot dan ba, tadbib, ada yang sod dan ha, tashih, ada yang ain dal, ta'dil. Itu beda-beda maknanya itu. Jadi juga ada satu cabang ilmu namanya ilmu tahqiq. Kalau sekarang dibahasakan dengan bahasa ini ilmu filologi namanya. Filologi, ilmu untuk mencek keaslian keaslian tulisan tangan seorang ulama dan mengenali bagaimana metode beliau dalam menulis buku itu. Maka kalau kita ingin memiliki buku, membeli buku asli atau mendownload dari internet,
buku-buku yang dikarang oleh ulama abad 3-4 Hijriah, katakan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Ubaid dan sebagainya, pastikan buku-buku yang kita download itu buku-buku yang sudah ditahqiq oleh pakarnya. Kalau tidak, kita akan kerepotan nanti. Jangan-jangan buku yang kita beli itu buku yang salah. Seperti kita mengadakan kajian di Islamik dengan Ustazul Hamdi, kan setelah kita mengadakan pelatihan dengan para imam ya, para muazin, lalu kan ada niat untuk mengadakan kajian kitab berkala di atas. Ustazul Hamdi menyarankan satu buku, judulnya Nadhul Kalam fi Nushil Imam. Isinya mengenai bagaimana etika seorang imam, bacaannya, kemudian fikih sholatnya bagaimana. Di cover buku itu dibuatnya begini, buku ini dikarang oleh Al-Izz ibnu Abdissalam. Ini ulama yang luar biasa masa itu, Imam Izzuddin ibnu Abdissalam. Beliaulah ulama yang dijuluki sebagai Sultanul Ulama. Bayangkan itu, Sultanul Ulama, penguasa para ulama, dihargai oleh banyak para ulama. Tapi ketika saya baca buku itu, saya agak ragu. Kayaknya bahasanya bukan bahasa Imam Al-Izz. Saya juga sering baca buku Imam Al-Izz. Kok agak beda bahasanya. Padahal dikatakan di sana itu buku ini dikarang oleh Imam Al-Izz, dan itu ditahqiq oleh seorang yang mengatakan dirinya seorang pentahqiq, Abu apa nama, pakai Abu namanya itu. Kan pakai itu Abu itu. Banyak tuh Abu. Saya ragu, kemudian saya coba untuk mencek ke, ada namanya kitab Kashfuz Zunun. Kitab itu untuk apa, sebagai indeks dari sebagian besar buku-buku yang pernah ada di Arab. Bukunya sangat bagus. Saya cek di sana. Oh, ternyata buku ini bukan karangan Imam Al-Izz, tapi karangan Muhammad bin Abdussalam, sama di ujung namanya. Beda di awalnya. Kalau Imam Al-Izz itu hidup di abad ke-6 Hijriah, ulama besar. Kalau Muhammad bin Abdussalam itu hidupnya di abad ke-11 Hijriah, sudah agak ke belakang masanya. Sudah agak mutaakhirin. Ternyata bukan karangan Al-Izz. Memang isinya tetap bagus, tapi salah penisbahan. Kenapa? Tidak. Gitu. Jadi ini pentingnya kita membeli buku itu, buku yang sudah ditahqiq. Nah, maka kalau kita menolak buku, nanti perhatikan dulu ghilafnya atau covernya. Siapa pengarangnya dan siapa pentahqiqnya. Nanti kita bisa share nanti di grup kalau diperlukan nama-nama pentahqiq yang diakui keilmuannya dalam mentahqiq sebuah kitab, sehingga kita mendapatkan buku yang lebih berkualitas, lebih valid begitu. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, untuk mempercepat proses takhrij, kita bisa menggunakan aplikasi yang banyak tersedia. Ingat Bapak Ibu, aplikasi itu fungsinya hanya sebagai pembantu saja, mempercepat kerja kita saja. Jangan dijadikan sebagai rujukan utama. Karena bagaimanapun yang namanya aplikasi kan buatan manusia, artinya kan manusia yang menginputnya, dan tukang input itu boleh jadi orang yang tidak begitu paham dengan hadis, sehingga kadang-kadang ada yang tertinggal kalimatnya, tertinggal kadang-kadang halamannya. Tapi memudahkan kita, silakan pakai itu. Nah, kitab atau aplikasi yang paling populer sekarang ini, aplikasi yang namanya Maktabah Syamilah. Itu yang saya share di grup itu. Itu cukup besar, lebih kurang 7 GB. Itu baru mentahnya. Kalau kita install, dia bisa jadi 12 GB. Memang cukup memakan tempat dia. Tapi itu sangat bagus. Sangat bagus. Karena dia sudah mengalami berbagai pembaharuan. Nah, ini lebih minim lah tingkat kesalahannya itu, errornya itu. Syamilah. Ini contohnya, saya berikan contohnya aplikasinya. Ya, muncul dia.
Ini aplikasi Maktabah Asyamilah. Dengan memiliki aplikasi ini, Bapak Ibu sudah punya insya Allah kitab-kitab berbahasa Arab, mungkin jumlahnya bisa ribuan, tapi memang dia dalam bentuk Word, dalam bentuk ketikan ya, bukan PDF. Dari mulai bidang akidah sangat banyak ini, juga tafsir juga sangat banyak, ulumul Quran. Nah ini kita perlukan mutunul hadis, matan-matan hadis. Misalnya kita buka satu kitab Sahih Bukhari. Ini Sahih Al-Bukhari. Kita buka ini tampilannya begini. Nah ini kitab ini sudah diinputkan oleh yang punya aplikasi ke dalam aplikasi ini, dan alhamdulillahnya mereka menjadikan sumbernya adalah kitab Sahih Bukhari yang ditahqiq oleh seorang pentahqiq yang handal, namanya Muhammad Zuhair bin Nasir. Bagus sekali. Nah ini sudah bisa dijadikan sebagai rujukan. Ini dari mulai kitab tentang Badaul Wahyi, tentang iman, tentang ilmu, wudu, mandi dan sebagainya. Tapi ingat kembali, ini hanya sebagai pembantu saja. Baik, kita kembali kepada materi yang tadi. Jadi ini langkah awal untuk mentakhrij sebuah hadis. Sekarang ada 5 metode, 5 cara dalam mentakhrij sebuah hadis. Kelima-lima ini tentu metode yang manual, ya, dia bersifat manual, jadi bukan aplikasi. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama kita dahulu sebelum adanya aplikasi-aplikasi ini. Yang pertama, takhrij dengan melihat huruf pertama dari hadis. Takhrij dengan melihat huruf pertamanya. Kalau kita ingin mentakhrij hadis innamal a'malu binniyat, berarti kita akan mencari hadis ini di buku-buku yang hadisnya itu diurutkan berdasarkan huruf hijaiyah, dan cari di hadis yang awalnya huruf hamzah, innamal a'malu binniyat. Kita ingin mencari hadis tentang la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat atau tidak sempurna salat kalau tidak baca Fatihah. Nah, kita ingin mencek hadis ini di mana adanya, di mana sumbernya, apakah dia sahih ataukah tidak, gimana caranya. Kalau kita menggunakan metode yang pertama, maka kita harus cari di buku-buku yang hadisnya itu disusun berdasarkan huruf hijaiyah, dan nanti cari di mana, di huruf lam alif, la, begitu. Kita ingin mencari hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu. Man massa dzakarahu falyatawadda. Di mana kita bisa mencari hadis ini? Karena awalnya man, huruf mim, berarti cari di urutan huruf mim juga. Nanti ada itu. Nah, ini metode yang pertama. Metode yang kedua, takhrij dengan menggunakan satu kata yang terdapat dalam hadis, tidak mesti kata awal. Ini mirip dengan cara Fathur Rahman. Semakin gharib, semakin asing katanya, semakin mudah mencarinya. Kita kan tahu kalau Fathur Rahman itu kan dia dibuat untuk membantu orang-orang yang hafal ayat tapi tidak tahu di mana posisinya, tidak tahu di mana surah, di mana ayatnya. Maka sengaja dibuatkan begini, misalnya kata-kata yang di sana ada kalimat amana itu diurutkan, amanah ini ada di surah apa saja, surah Al-Baqarah ayat sekian, Al-Imran sekian, kan begitu. Amanah dengan segala pecahannya,
amana, yu'minu, aminu, iman, dan sebagainya. Nah, disinilah diperlukan kemampuan dalam berbahasa Arab untuk melihat kemana tasrifnya nanti. Gitu, dari akar katanya amanah dia bisa menjadi amanu atau aminu atau mudhari' yu'minu, yu'minuna, dan sebagainya. Ini diperlukan untuk menggunakan metode yang kedua ini. Dan metode yang kedua ini sebenarnya metode yang sulit. Baru mudah ketika ada, ini kita agak malu sebenarnya, ada beberapa orang orientalis yang mengarang kitab di bidang hadis, namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras. Itu dikarang oleh orientalis, orang barat, non muslim yang mengarangnya, dari Jerman. Mereka satu tim, dan itu lebih kurang 9 jilid. Setelah buku itu ada, baru mudah menggunakan metode kedua ini. Kita berhutang budi pada mereka. Jadi kenapa mereka membuat itu? Ternyata tujuan mereka untuk itu ada, agar mudah melacak hadis-hadis di dalam sumber buku-buku kita, dan ada sebagian yang sengaja untuk diserangkan balik kepada kita. Memang tujuan juga tidak murni untuk membantu, untuk memudahkan agenda mereka. Tapi memang itu sudah ada dicetak, dan itu luar biasa bukunya, 9 jilid, bayangkan itu. Dia diketuai oleh namanya John Winsing namanya, itu yang ketuanya, itu orang Jerman. Itu yang kedua metode. Metode yang ketiga, takhrij dengan melihat kepada rawi a'la. Rawi a'la itu artinya rawi yang paling tinggi. Kita kan tahu Bapak Ibu para saudara bahwa sanad itu kan dia adalah silsilah para perawi. Haddatsana, katakan kalau kata Bukhari, haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Az-Zuhri qala haddatsana Ibnu Umar qala, kan begitu. Itu yang sanad namanya kan. Rawi a'la itu artinya rawi yang tertinggi, rawi yang paling atas. Berarti dia siapa? Sahabatnya Ustaz. Rasul sumber hadis, bukan rawi, sumber hadis beliau. Jadi nanti bisa saja rawi a'la itu adalah sahabat kalau hadisnya hadis muttasil, bersambung, atau tabi'in kalau hadisnya mursal. Kalau mursal berarti tabi'in rawi a'lanya. Nah, ada buku-buku hadis yang dikarang oleh para ulama, urutannya itu urutan rawi a'la, urutan para sahabat. Di antaranya kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Kitab itu hadisnya diurutkan berdasarkan rawi a'la, bukan lafaz, bukan juga kata pertama, tapi rawi a'la. Baik. Yang keempat, itunya. Oke, siap. Jadi siap. Yang keempat, takhrij dengan melihat kepada tema atau substansi hadis. Misalnya tadi itu hadis yang kita sebutkan awal tadi, buniyal islamul khamsin, itu kira-kira temanya apa? Apakah mengenai syahadat temanya, atau mengenai sholat temanya, dan sebagainya. Ada juga hadis-hadis yang disusun oleh para ulama sesuai dengan tematiknya, tema besarnya. Misal ada kitab hadis, mungkin kita pernah mendengar namanya, At-Targhib wa Tarhib. Karangan siapa coba? Ada yang ingat pengarangnya? At-Targhib wa Tarhib. Karangan Imam Al-Munziri. Kitab ini berisikan hadis-hadis yang isinya motivasi dan ancaman. Hanya itu isinya, motivasi beramal, ancaman berdosa, begitu. Maka kalau hadis yang ingin kita takhrij adalah mengenai motivasi beramal, jadi ke sana, ada tuh. Nah, gitu. Berarti kita harus paham apa substansi atau tema hadis yang ingin kita takhrij, agar mudah nanti melacaknya. Langkah yang terakhir adalah takhrij dengan melihat spesifikasi hadis atau jenis hadis.
Tadi misalnya kata ibu, kalau hadis yang ingin kita lacak hadis qudsi, maka carilah di buku-buku hadis yang khusus menghimpun hadis qudsi saja, biar mudah. Jangan ke Bukhari kita pergi, lama nanti mencarinya. Ada banyak kitab hadis yang itu khusus spesifik membahas dan mengumpulkan hadis-hadis qudsi saja. Nah begitu. Nanti ada lagi hadis-hadis masyhurah, ya populer, hadis-hadis yang dhaif, ada begitu. Ada bukunya. Ada. Tapi Maya tadi saya katakan bukunya berbahasa Arab semua. Silakan. Aku. Oh, Ustaz. Pandangan tadi kalau kami. Jangan kalau. Tapi mulai terlanjur dicampur Ustaz Pak. Ya, sebagainya. Kemudian pertama kami mendukung tadi moderator, mohon maaf kepada moderator. Setelah ini kita bentuk grup seperti saran narasumber dari Ustaz tadi kita akan adakan jadis. Permintaan kami atau pertanyaan kami, Ustaz, tolong aja kami sebuah rumus sehingga ketika kami menemukan hadis ini dhaif, palsu, atau hadis ini sahih, lagi kami rumus itu semacam rumus matematik lah itu yang kami bawa pulang itu. Yang kedua, apakah seluruh hadis dhaif ini dibabat habis itu? Wah deh, apakah nak boleh dipakai itu? Dan kapan harus pemakaiannya? Sebab kadang-kadang ya karena kami awam nih soal ini, terus terang saja walaupun kami sudah dicap ustadz kata orang, tapi soal ini kita agak meramang loh juga menyampaikan pengajian sudah kita. Nah itu. Jadi ya itu seluruh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angku Ustaz Jamil ko minta ke ambo yang Ustaz dapatkan di Al-Azhar selama 20 tahun itu atau agak kami dalam bentuk rumus. Ayo yo, subhana Ustaz subhana. Makanya Ustaz, kita jadikan grup sebagai media untuk bertanya-tanya nanti. Kalau rumus dan Ustaz minta itu dan praktis bisa digunakan dengan sebantah, nah ada Ustaz. Kalau ada berarti mengambu kira Ustaz. Jadi siklus mulai rumus kaji, tak bisa. Tapi sebagai clue-cluenya itu bisa diberikan. Yang bisa untuk memandu kita itu bisa nanti insya Allah. Misalnya nanti kita akan share di grup, kita share malah kitab Al-Jami' As-Shaghir itu bisa menjadi kitab awal dan lebih simpel dan itu mudah digunakan insya Allah. Walaupun kita yang tidak begitu paham nama mustalah pun bisa menggunakannya dengan bimbingan insya Allah. Atau kalau kita punya laptop di rumah, downloadlah Maktabah Syamilah. Beku ambo ajarkan cara baca di situ tuh. Untuk kualitas, beku ambo yang mengkaji. Tugas ustazah adalah menemukan hadis dulu di mana hadis adonya, di kitab apa adonya. Nanti untuk statusnya tidak ambo yang mengaji itu masalah. Insyaallah. Walaupun sebenarnya para ustazah mengkaji kualitas sebuah hadis itu tidak mudah. Ambo beberapa hadis ketika tesis S2 di Azhar itu, beberapa hadis sampai memakan waktu bulanan mengkajinya. Emang yuk ketika dikatakan kaji itu sampai kepada kesimpulan hadis kok hasan. Bukan positif. Babu kok hasan hadis kok. Kok sabuknya ke syekh atau doktor, tidak bisa ada ke ulama balik kajinya. Emang lama mengkajinya itu. Sehingga kita agak heran melihat orang begitu mudah mengatakan hadis kok dhaif, hadis kok palsu. Lainnya kaji itu tidak masalah itu. Halal haram kan itu. Nah kedua kejauhan itu betul. Tidak setiap dhaif itu yang dibuang, dan itu satu bentuk kesalahan fatal terhadap hadis Rasulullah, membuang hadis yang dikatakan dhaif. Apa ibu, pertama kita harus ingatkan penetapan kualitas hadis A sahih, hadis B hasan, hadis C dhaif dan sebagainya, itu ijtihad sifatnya, bukan wahyu dari Allah. Ijtihad para ulama. Makanya sangat mungkin kita menemukan untuk hadis dan samo beda-beda pendapat ulama. Kece Syekh Albani dhaif, kece Syekh Gumari kok hasan, kece Imam Tirmidzi kok sahih. Bisa jadi dia berbeda-beda cara pandang melihat para rawinya. Dia bukan wahyu sifatnya. Maka membuang hadis hanya karena dia dikatakan dhaif oleh Syekh Albani, itu fatal kesalahannya itu.
Makanya di antara karya Syekh Al-Albani yang sampai kini kokoh tidak diterima para ulama adalah beliau membagi-bagi kitab Sunan, ada Sahih Abu Daud dan ada Dhaif Daud. Ini satu bentuk pekerjaan yang mungkin niatnya baik tapi salah secara metodologi. Tidak boleh bagi model itu. Abu Daud dia paham mengenai hadis pada wa'alih. Nyalah tahu tu makhluk dhaif. Sengaja dimasuk apa? Karena dhaifnya tidak begitu parah. Masih bisa diterima, apalagi dalam masalah fadail amal. Bahkan apa Ibu, tidak seketik ulama-ulama fikih yang menjadikan hadis dhaif sebagai dasar untuk hukum dengan catatan kedhaifannya tidak parah-parah bana. Ada begitu, ada yang dhaif syadidud dhaf, ada model itu, ada mungkar. Selama dhaif karena si fulankonya agak kurang kui hafalannya, masih bisa terima kok. Dan nanti itu kita bahas lain insyaallah waktu yang lain. Menduduakan hadis yang sahih masih dipakai hasan, dhaif dan sebagainya. Baik, jadi ini 5 metode dalam mentakhrij hadis. Sekarang kita akan coba lihat metode pertama lebih jauh. Nah, itu yang kita perlu sebenarnya praktek ini kok. Kalau praktek kan bisa langsung bisa kita merasakan deko caranya menjadi hadis. Nah, gitu. Melihat huruf awal dari kata pertama di dalam hadis. Metode ini baru bisa digunakan kalau kita sebagai mukharrij atau pentakhrij tahu apa kata pertama di hadis itu. Kau tidak tahu, nah bisa digunakan metode itu. Berarti kita harus hafal atau kita harus mencari mana redaksi asli. Tadi misalnya hadis innamal a'malu binniyat, tahu kita i pertamanya itu mah. Man massa zakarahu itu mim pertamanya tuh. La salata berarti la pertamanya. Jadi metode ini mudah, tapi syaratnya kita harus tahu atau hafal kalimat pertamanya. Gitu. Jadi caranya apa? Misalnya mau deko, kalau hadisku bagus kok untuk dipakai untuk di rumahku. Man asyiqa fa'affa summa mata dakhalal jannah. Man asyiqa Ustaz Zulfah. Apa artinya asyiqa Ustaz Zulfah? Oh, ahli bahasa kita kok. Si bawahi kita kok mah. Man asyiqa. Siapa yang merasa jatuh cinta. Fa'affa tapi dia menjaga dirinya, tidak terjatuh ke dalam hal yang haram. Rasa cinta itu dipendamnya. Summa mata kemudian nyo meninggal gara-gara itu, gara-gara memendam cinta itu tuh dakhalal jannah, surga. Nah, kan mantap banget tuh hadisnya tuh. Rasa suku ke seorang perempuan nyo tahan nyo, artinya ndak nyo ungkapkan dalam bentuk yang salah, pacaran dan sebagainya. Nyo menjaga diri, afif, dan dia meninggal gara-gara itu, maka dia ke surga. Hadis ini ada, tapi kita ingin lihat sejauh mana kualitasnya. Karena hadis ini dimulai dengan huruf mim, man begitu, maka kita bisa menemukan ini di kitab-kitab hadis yang susunan hadisnya berdasarkan huruf hijaiyah. Ah gitu. Nah, kini maaf para ustazah, sebagian kita mungkin terlampau lama ndak mengulang kaji-kaji dasar kue. Sehingga kita kadang lupa dengan urutan hijaiyah kok. Alif bata aku sampai ya ada yang lupa kadang-kadang. Atau balik antara kaf dan qaf. Syarat utama menggunakan metode itu kita harus hafal dengan benar urutan hijaiyah. Alif bata sa jim ha kha dal zal ra za